Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang contoh kasus. Di sini saya mengambil pasal 36 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Nah, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu isi dari pasal 36 tersebut. Ayat pertama. Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk membentuk intelektualitas, watak, moral, dan kemajuan kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Ayat 2. Isi siaran dari jasa penyiaran televisi diselenggarakan oleh lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran publik wajib memuat sekurang-kurangnya 60% mata acara yang berasal dari dalam negeri. Ayat 3. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus yaitu anak-anak dan remaja. Dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dengan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran. Ayat 4. Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Ayat 5. Isi siaran dilarang butir A bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan atau bohong. Butir B menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, dan penyalahgunaan narkotika dengan obat terlarang. Atau butir C mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian ayat 6. Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan internasional. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh tentang apa saja pelanggaran yang terjadi pada pasal atau yang menyeret pasal 36. Nah, di sini saya akan memberikan contoh pada ayat 2, yaitu berdasarkan pemantauan dan analisis KPAI Pusat telah menemukan pelanggaran terkait program penyiaran asing oleh stasiun Global TV, meliputi yang pertama, pada tanggal 1 November 2016, stasiun Global TV menayangkan program siaran asing sebanyak 10 program atau 42% dari keseluruhan mata acara dengan durasi 8 jam 29 menit atau 45% dari waktu siaran selama 24 jam. Yang kedua, pada tanggal 22 November 2016, stasiun televisi Global TV menayangkan program siaran asing sebanyak 10 program atau 43% dari keseluruhan mata acara dengan durasi 8 jam 30 menit atau 46% dari waktu siaran selama 24 jam. Kemudian yang ketiga, pada tanggal 3 November 2016, stasiun Global TV menayangkan program siaran asing sebanyak 12 program atau 55% dari keseluruhan mata acara dengan durasi bersih 10 jam 55 menit atau 59% dari waktu siar selama 24 jam. Berdasarkan ketentuan tersebut, program siaran asing yang ditayangkan oleh Global TV telah melebihi batas maksimum yang telah ditentukan. Kemudian KPAI Pusat memberikan sanksi administratif atau teguran tertulis. Siaran itu wajib sekurang-kurangnya berisi 60% mata acara yang berasal dari dalam negeri. Jadi tidak boleh acara luar negeri yang mendominasi
acara yang diselenggarakan atau ditayangkan di Indonesia. Contohnya seperti Global TV tadi, karena Global TV telah banyak melakukan atau menayangkan siaran asing. Jadi hal tersebut sangat melanggar atau menyalahi aturan tentang undang-undang yang sudah ditentukan. Nah, kemudian pada ayat 3 di sini saya mengambil contoh pada acara bioskop Indonesia Premier dengan judul Jangan Bercermin di Jumat Kliwon Trans TV. Nah, program tersebut melanggar peraturan jam tayang yang sudah ditetapkan oleh KPAI. Kemudian program tersebut juga menayangkan muatan mistik atau horor di luar ketentuan jam tayang program klasifikasi D, yakni pukul 22 sampai jam 3 pagi waktu Indonesia setempat. Jadi dan jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan anak-anak dan remaja, pembatasan program siaran mistik atau horor, pelanggaran program siaran serta ketentuan jam tayang. Jadi seharusnya jam tayangnya itu pada menayangkan bioskop Indonesia Premier ini pada klasifikasi D, yaitu dewasa ini seharusnya ditayangkan pada pukul 22 sampai jam 3 pagi. Nah, seperti itu. Hal ini juga sangat menyalahi aturan karena pada ayat 3 itu isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja. Sedangkan pada tayangan ini tidak memberikan perlindungan, dan itu salah satu jenis pelanggarannya. Kemudian dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat. Nah, program siaran ini itu ditayangkan pada saat yang tidak tepat, yaitu pada pukul 1:02 waktu Indonesia Barat. Jadi karena ini bermuatan tentang horor, jadi seharusnya klasifikasinya D, dewasa, yaitu pada malam hari pada jam 10 sampai jam 3 pagi, seperti itu. Kemudian pada contoh kasus yang keempat atau ayat 4, Komisi Penyiaran Indonesia menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada 4 stasiun televisi, yaitu Global TV, RCTI, MNC, dan Inews TV. Nah, keempat stasiun ini telah menayangkan atau menunjukkan bahwa dalam iklannya itu terdapat iklan Perindo, jadi iklan siaran Partai Perindo. Nah, hal ini sangat tidak sesuai dengan pasal 4, yaitu harus semua stasiun televisi itu harus netral. Nah, sedangkan yang dilakukan oleh 4 stasiun televisi ini tidak, jadi malah terlihat memihak salah satu golongan tertentu, padahal itu tidak boleh memihak salah satu golongan tertentu. Kemudian untuk contoh pada ayat kelima, di sini saya akan memberikan contoh, yaitu program reality show yang ditayangkan oleh TPI. Program tersebut berjudul Curhat dengan Anjasmara pada tanggal 26 Mei 2009. Nah, program ini dinilai melanggar ayat 5, khususnya pada butir B, yaitu menonjolkan unsur kekerasan. Nah, program tersebut itu kerap menampilkan kekerasan verbal maupun fisik dari awal acara hingga akhir acara selesai. Jadi dalam salah satu program siaran televisi itu dilarang untuk menonjolkan unsur kekerasan, karena itu kan menonton TV itu adalah kita tidak ada filternya, jadi siapapun bisa menonton televisi tersebut. Nah, hal ini, kekerasan yang ditampilkan pada reality show program Curhat dengan Anjasmara ini bisa mengakibatkan mengajak penonton untuk berlaku juga melakukan kekerasan. Nah, seperti itu. Maka KPAI juga menegur dan memberhentikan program
tersebut pada tanggal 28 Mei 2009 karena dinilai sangat melanggar aturan dan melanggar undang-undang penyiaran. Selanjutnya, pelanggaran kasus pada ayat ke-6. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Tengah menjatuhkan sanksi administratif kepada SCTV berupa teguran tertulis. Pelanggaran tersebut terkait dugaan pelecehan serta tidak menghormati nilai-nilai agama. Kejadian tersebut terjadi pada Minggu 27 Juni 2010 ketika SCTV mengumandangkan azan maghrib, di mana di setiap lafal azan diiringi background suara maupun gambar dari berbagai jenis iklan. Nah, hal ini sangat tidak bisa ditolerir karena termasuk melecehkan dan atau mengabaikan nilai-nilai agama. Hal tersebut sangat disayangkan karena hal tersebut dirasa melecehkan atau mengabaikan nilai-nilai agama, padahal dalam ayat 6 itu isi siaran dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan dan atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan internasional. Nah, berikut contoh-contoh kasus yang terdapat pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan kata atau terdapat kesalahan kata yang saya ucap, saya mohon maaf dan saya ucapkan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.